Cek untuk yang online apa dengar suara saya? Dengar, dengar Bu, dengar. Oke, siap. Terima kasih konfirmasinya ya. Oke, baik kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas, ini kemarin sudah saya spill sedikit ya waktu pertemuan pekan lalu, yaitu tentang enzim dan metabolisme. Cuma nanti kita di sini akan bahas dulu untuk yang enzimnya. Nah, kemarin ada yang tanya ya pakai buku apa gitu ya. Nah, kalau saya sebenarnya ini saya pilih salah satu ya. Ini karena ini juga biologinya biologi SMA nih. Kalau kalian baca itu SMA, MA kelas 12 ya. Ini juga tahun 2022. Saya belinya dari tahun 2000 eh saya belinya kemarin, tahun kemarin. Kalau kalian mau beli yang selain ini nggak apa-apa. Yang penting materinya masih relevan sama yang kita bahas ya. Oke, eh kita kemarin agak-agak ingat sedikit ya tentang nasi putih ya, yang waktu dikunyah rasanya manis ya karena ada enzim apa? Ami, amilase yang dia mengubah amilum menjadi maltosa ya sehingga rasanya menjadi sedikit manis. Ya nggak manis-manis banget kayak gula ya, tapi ada rasa manisnya. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang apa itu enzim. Jadi kalau kita membahas tentang enzim, enzim itu adalah protein ya, protein atau kita bisa bilang biokatalisator atau protein katalis yang dia mempercepat reaksi. Coba selain amilase, kalian ada enzim lain yang mungkin kalian tahu? Apa lipase, protese ya, terus itu catatan waktu SMA ya. Oh, baru kemarin ya. Yang paling gampang tuh mungkin sukrosa ya. Sukrosa itu kalau kalian makan gula, ya itu kan gula itu nggak bisa langsung diserap sama sama tubuh ya. Harus ada enzim yang mengubah gula menjadi glikogen atau apa ya, zat gula yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, kalau misalnya kalian enzim sukrose atau enzim di dalam tubuhnya nggak bekerja, kira-kira apa yang terjadi? Coba. Kira-kira apa? Hmm? Diabetes. Masa diabetes? Diabetes kan kalau nggak kalau nggak dipecah kan malah nggak diabetes ya harusnya. Kalau enzim misalnya gula tadi ya, sukrose itu nggak bekerja. Ketika kalian makan gula, berarti apa yang terjadi? Hmm? Ya bisa Ya, ya menelan. Bu. Jadi, kalau enzim itu nggak bekerja, makanan apapun yang kita makan itu tidak bisa dipecah menjadi apa namanya bentuk sederhana yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi kalau kalian dari kotoran ya, ya, ya. Jadi enzim itu yang akan memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana atau sari-sari makanan yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi kalau kalian makan telur, kalian makan sayur, makan tempe, itu tuh diserap dulu senyawa apa dipecah dulu menjadi senyawa sederhana baru bisa masuk ke tubuh kita. Nah, kalau enzim ini nggak bekerja ya kalian makan daging, kalian makan apapun yang bergizi nggak akan ngaruh ke tubuh. Jadi segitu pentingnya enzim untuk tubuh kita, ya. Nah, kemudian kita pelajari struktur enzim ya. Nah, enzim itu terdiri dari dua komponen utama, ya. Yang pertama itu adalah apoenzim. Apoenzim itu bagian terbesar dari enzim ya, dari strukturnya enzim itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya gugus prostetik. Ya, pasti pada asing semua ya. Ini pada asing semua nggak apa-apa ya, tapi harus tetap penasaran ya. Jangan nggak ngerti terus pusing gitu.
Oke. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Itu pecahannya lagi. Oke, kita masuk ke apoenzim dulu. Nah, apa itu apoenzim? Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya di sini. Apoenzim itu tersusun atas senyawa protein. Jadi, kalau ibarat kata main apa ya? Oh, kita mau makan aja lah. Apoenzim itu adalah mangkoknya. Ya. Apoenzim itu tempat melekatnya senyawa-senyawa yang akan bisa membentuk enzim itu sendiri. Jadi, kalau kalian bayangin makan, itu apoenzim itu adalah tempatnya. Dan dia punya sisi aktif. Sisi aktif itu yang kuning ini, dia bisa menarik senyawa-senyawa dari makanan kita untuk nempel ke situ dan membentuk enzim. Itu namanya sisi aktif. Ya, apoenzim itu apa? Apoenzim itu adalah senyawa protein, tempat melekatnya substrat. Nah, substrat itu apa? Kita lihat lagi ke sini. Nah, ini adalah substrat. Substrat adalah zat atau bahan yang nantinya dijadikan produk oleh enzim itu sendiri. Ya, jadi eh, kalau apoenzim saja nggak ada substrat yang nempel, ya nggak bisa jadi holoenzim. Holoenzim itu ya enzim yang bekerja itu namanya holoenzim. Kalau cuma substratnya aja, tapi nggak ada apoenzim yang nampung, itu juga nggak akan jadi holoenzimnya. Gitu. Jadi emang harus ada dua. Yang pertama harus ada apoenzimnya, empasnya. Yang kedua ada substratnya. Nah, substrat ini yang harus kita pahami benar-benar. Substrat itu apa gitu ya? Untung di lantai 4 ya. Gak usah berdiri ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Nah, ini yang disebut siapa tadi namanya? A- Tina Agustina. Manggilnya Agus. Agus apa Tina? Agustina. Tina ya. Tadi yang disebut sama Tina, lo bukannya enzim itu cuma bukannya enzim itu terdiri dari apa tadi? Kofaktor sama koenzim. Nah, jadi itu adalah bagian dari substrat itu sendiri ya. Jadi kalau tadi kita lihat, substrat itu menempel pada apoenzim. Nah, substrat itu kita bisa mengenal dibagi menjadi dua, yaitu ada gugus prostetik kofaktor dan gugus prostetik koenzim. Ya. Nah, kalau eh, apa namanya coba siapa tadi? Tina, coba bisa membedakan nggak kofaktor sama koenzim? Kalau faktor itu yang low protein Mm-mm. tempatnya tahan panas. Contohnya apa? Contohnya Contohnya nggak tahu contohnya. ya Oke. Ada yang mau mencoba menjawab? Hah? Yang udah SMA? Udah SMA. Yang pernah? Kenapa? Non logam. Non logam itu satunya nanti. oh ini B-kompleks Oh, faktor. Vitamin B kompleks. Apa lagi? Tadi saya nanya apa? Koenzim atau kofaktor? itu Tadi saya nanya apa? Koenzim. ya Koenzim atau kofaktor? Oh, kofaktor. Ya, ya, ya. Kalau oh ya kofaktor ya. Kofaktor beda. Benar sih. Siapa? Dezio. Dezio ya. Dezio. Kalau kofaktor itu yang non logam. Ya, kok Dezio tahu? Oke, sambil baca. protein itu Apa ini? Kofaktor itu non logam, kalau koenzim itu kayak vitamin yang non protein ya dan juga vitamin. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kalau misalnya kita pikir ya, kalau protein enggak dong, kan kan apoenzim itu senyawa protein. Jadi proteinnya sudah ada di apoenzim itu sendiri. Nah, selain protein, apa yang salah? Oh, Googlemu salah. Lah ini Google-nya nggak sama sama Adevio ya. Adevio Google apa Google? oh Nah, eh,
Makanya nanti besok beli buku aja, ya, beli buku. Jadi kalau Google salah, cross-check-nya ke buku. Siapa tahu Google ngambil dari buku kan? Nah, jadi kalau koenzim itu adalah non protein ya. Kalau kalau kofaktor itu adalah senyawa anorganik atau kita bisa sebutnya logam-logaman, kayak misalnya besi ya, Fe, kemudian mangan, zinc dan lain-lain. Nah, sekarang kalau misalnya kita makan buah dan sayur berarti penting nggak sih sebenarnya? Buat apa? Buat saya itu lebih banyak mengandung zat vitamin sama vitaminnya dulu. Vitaminnya. Iya, daripada kita mengolah makanan-makanan yang lain. Oke, sekarang kalau kita cuma makan daging sama telur, kira-kira bagus nggak? Kenapa? Jawabanmu ini loh. Tahu nggak jawabannya Desio apa? Coba ulang Desio. Dari menurut Desio, kalau nggak makan buah sama sayur, BAB-nya keras gitu loh. Bukan itu sih sebenarnya. Kalau konteksnya ke enzim, ya ternyata untuk membentuk holoenzim kita itu nggak cuma butuh protein aja, tapi kita juga butuh vitamin dan apa yang ada di dalam sayur kayak misalnya bayam, hijau-hijauan itu kan ada zat besinya, ada zinknya, susu juga ada kalsiumnya. Jadi kalau kalian makannya cuma daging-dagingan, itu enzimnya juga nggak bagus karena substratnya nggak terpenuhi dari koenzimnya. Ya, ada yang nggak suka sayur buah? Banyak, banyak ya? Oh nggak suka? Suka. Yang cowok nih biasanya nggak suka. Besio, besio tamang-tamangnya perdagingan ya, nggak suka sama buah. Nah, kalian bisa lihat. Nah, jadi mereka para substrat, kalian bisa bayangin ya, semakin semakin banyak substrat dan semakin besar apoenzim yang terbentuk, maka enzim itu akan semakin banyak. Tapi perlu kalian pahami bahwa enzim itu punya fungsi masing-masing, ya. Amilase nggak bisa berfungsi sebagai lipase, lipase nggak bisa berfungsi sebagai sukrose. Jadi kalau kalian mikir, aku mau enzim yang bisa banyak sukrosenya, biar kalau aku makan gulanya itu cepat terolah gitu misalnya, atau aku pengen lipase biar kalau aku makan lemak-lemak nih karena aku kurus lemaknya bisa cepat masuk ke tubuh, itu nggak bisa. Nanti kita akan nanti sepertinya di materi selanjutnya akan ada ya makanan-makanan atau zat-zat tertentu itu akan ngaruh ke enzim apa gitu. Cuman kalau ini ya logikanya kita baru ke struktur enzim, jadi semakin banyak protein yang kita makan, semakin banyak vitamin, kemudian zat-zat penting di substratnya itu, maka holoenzimnya akan semakin banyak gitu. Sebaliknya kalau kita cuma makan protein tapi nggak makan vitamin, terus zat-zat logamnya juga nggak ada, maka holoenzimnya juga sedikit, nggak terbentuk holoenzimnya. Sampai sini paham ya, apa bedanya kofaktor sama koenzim? Kalau kofaktor terdiri dari senyawa-senyawa logam. Kalau yang koenzim bukan vitamin, tapi senyawa-senyawa non protein. Oke. Sebenarnya logam itu lebih ke anorganik ya, tapi itu bisa kita kenal biasanya sebagai senyawa logam karena bentuknya adalah apa namanya? Besi atau Fe, mangan, zinc ya. Jadi kalian itu di tubuh kalian tuh kalau kalian apa namanya diinfus itu kan juga senyawa-senyawa logam masuk di situ ya. Oke. Selanjutnya apa yang kita lihat di sini? Nah, ini apa namanya? Konklusi. Jadi apoenzim atau protein yang mengikat gugus prostetik yang terdiri dari kofaktor dan koenzim ini akan membentuk yang namanya holoenzim. Nah, holoenzim inilah yang nantinya akan bereaksi atau enzim aktif yang dapat mengkatalis reaksi. Sorry, holoenzim ini nanti ikut dia mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak bereaksi.
Jadi mempercepat reaksi tapi dia sendiri tidak bereaksi. Namanya katalis reaksi. Jadi namanya holoenzim, bukan enzim tapi holoenzim. Holoenzim itu apa? Enzim yang aktif. Itu udah ada loh. Enzim aktif yang dapat mengkatalis reaksi. Namanya holoenzim. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas sifat enzim. Ya. Yang pertama adalah enzim itu merupakan protein. Kalian pernah goreng telur nggak? Nah ya, telur itu awalnya bentuknya apa? Telur mentah, ya maksudnya bulat ya. Kalau goreng telur, telur mentah itu teksturnya gimana? Apa? Apa? Cair, oke cair. Terus ketika digoreng, dia berubah bentuk, berubah tekstur nggak? Jadi apa? Berubah, Bu. Berubah menjadi padat. Bentar, ini kayaknya ada suara dari, oh ya, oke, jadi keras ya. Oke, jadi keras. Kemudian, eh, kenapa kalian pernah berpikir nggak? Kenapa kok teksturnya berubah? Jadi Karena katalisasi tadi, Bu. Karena bertemu unsur panas tadi. karena panas, ya benar. Kok Iya. biasanya masuk ke situ ya? Apa namanya suaranya kok nggak ada ya? Betul. Ini yang jawab siapa ini ya Pak ya? Tamrin, Bu. Oh Pak Tamrin, siap Pak Tamrin. Benar. Tadi Pak Tamrin jawab. Jadi karena ada panas, sehingga cairan apa telur yang berbentuk cair itu bisa mengeras. Nah, itulah protein. Jadi protein itu sangat terpengaruh sama suhu. Protein itu suhu terlalu rendah, dia nggak bisa bekerja, suhu terlalu tinggi, dia juga nggak bisa bekerja. Selain Bekerja, betul. terpengaruh sama suhu, protein itu juga terpengaruh sama yang namanya pH. Kalau pH di dalam tubuh kita itu terlalu asam, dia juga tidak bisa bekerja secara optimal. Jadi kalian bayangin aja kalau kayak goreng telur lah ya. Telur itu kan isinya protein dan protein itu sangat terpengaruh dengan suhu. Maka ya seperti apa Bu? Maka ya mengkondisikan bagaimana metabolisme tubuh kita supaya suhu dan keasaman di dalam tubuh kita itu tetap terjaga. Dan sekali lagi yang namanya protein itu rentan rusak ya, karena sangat terpengaruh sama suhu dan pH. Jadi jangan dikira kalau misalnya kalian makan banyak protein terus 100% protein itu akan terserap atau berubah menjadi enzim, holoenzim tadi. Enggak selalu seperti itu karena sangat terpengaruh tadi ya suhu dan juga keasaman dari tubuh kita. Tergantung juga makanan lain yang masuk ke tubuh kita apa. Gitu ya. Nah, kemudian sifat yang kedua, ya sifat pertama adalah merupakan protein dan khas protein itu terpengaruh sama apa? Suhu dan pH. Kemudian sifat yang kedua itu adalah enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Kenapa coba? Enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi namanya energi aktivasi berarti energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivasi Oke. ya atau melakukan reaksi lah Oke. ya gitu. Bukan energi Reaksi aktivasi. respon. Energi aktivasi, energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sesuatu ya. Kalau enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi, kenapa bisa? Ya karena dia adalah katalisator. Katalisator itu apa? Senyawa yang bisa memper Mem- Udah mempercepat reaksi aja, sudah. Ya, jadi katalisator itu karena katalisator itu bisa ya katalisator itu senyawa yang mempercepat reaksi. Kalau reaksinya bisa lebih cepat, maka energi aktivasinya bisa tuh turun. Gitu. Jadi sifat enzim yang kedua adalah menurunkan energi aktivasi. Jadi ibarat kata kalian tuh kalau enzim di dalam tubuh kalian bagus, energi kalian tuh sedikit banget untuk bisa mengubah makanan menjadi zat-zat gizi yang masuk ke tubuh. Itu kalau enzimnya bagus. Kalau enzimnya nggak bagus gimana? Kalau enzimnya nggak bagus, ya effort tubuh tuh menjadi kurang. Makanya nggak heran kalau habis makan biasanya kalian ngantuk. Kenapa? Karena energi di dalam tubuh kita terserap untuk mengubah makanan yang masuk menjadi
energi apa senyawa sederhana tadi yang diserap oleh tubuh. Ada nggak orang yang habis makan nggak ngantuk? Ada. Kenapa? Karena pertama makannya sedikit, ya kan? Kalau makannya banyak kan berarti energi yang dibutuhkan untuk memecah makanan ini menjadi banyak. Jadi yang ke otak dikit, ya kan? Makanya kalau makan tuh nggak usah banyak-banyak. Yang kedua, orang yang enzimnya bagus, dia pasti akan lebih cepat memecah makanan itu menjadi senyawa sederhana. Jadi langsung jadi energi lagi untuk tubuhnya. Nah, kalau kalian ketemu orang-orang yang ngantuan setelah makan, berarti ciri dua. Yang pertama, makannya terlalu banyak. Yang kedua, ciri enzim di dalam tubuhnya mulai bermasalah. Mungkin makanannya nggak ada vitaminnya, nggak ada sayurnya, nggak ada kalsiumnya, isinya protein semua. Tuh. Oke, itu yang kedua. Sifat yang ketiga adalah enzim itu bekerja secara spesifik. Ya, tadi kita sudah sebutkan ya, enzim itu ada banyak, ada amilase, lipase, tripsin, kemudian sukrose, maltose gitu ya. Dan itu tolong nanti di googling semua ya jenis-jenis enzim. Siapa tahu nanti keluar ketika UTS atau kuis gitu ya. Dihafalkan lipase itu untuk apa, mengubah zat apa menjadi apa gitu ya. Nah, dia bekerja secara spesifik. Jadi jangan dikira enzim itu all size ya. Bisa untuk semuanya, ngubah semuanya gitu, nggak bisa. Semua punya tugasnya masing-masing. Udah habis kaman? Ada yang bertanya? Tidak ya, Menit yang berapa? dari... 19 Mas ya? Kayak 119. Oke. Oh ini sebentar, saya izin mute aja. Oke. Oke, kemudian jangan terpengaruh yang oleh itu pada istirahat kerja itu. Oke, yang terakhir adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi ini sama, kalau misalnya yang tadi apa namanya dipengaruhi oleh suhu, ya suhu dan pH. Kalau lingkungan ini juga sebenarnya sama ya. Kalau lingkungan itu juga ada pH, suhu dan penghambat-penghambat substrat-substrat yang ternyata mengganggu enzim itu sendiri. Itu juga ada. Gitu, ya. Berarti misalnya tidak dalam tinggi, Mm-mm. dalam tubuh itu ngaruh juga loh ke proses pengolahan itu. Bisa jadi karena suhu kita naik, suhu di dalam tubuh kita naik ya pertanyaan bagus. Ya contoh kalau kita demam, makanya kalau kita demam itu yang bergerak mungkin nggak banyak di enzim ya, tapi lebih kepada apa namanya istilahnya apa kalau di kita tuh antibodi ya. Kalau antibodi itu kan sudah beda lagi. Antibodi nanti sel darah putih yang bekerja kan. Ya, berjuang untuk membentuk antibodi melawan virus atau bakteri yang masuk. Kan gitu. Kalau enzim itu kan lebih ke metabolisme ya. Metabolisme itu mengubah makanan yang masuk menjadi sari-sari makanan yang bisa diserap. Kalau kita udah keserang penyakit, itu udah beda lagi. Bukan enzim yang, maksudnya bukan murni enzim yang bekerja di situ. Tapi ada zat-zat lain dalam tubuh kita yang ikut berperang. Gitu. Tapi betul suhu yang ada di tubuh kita waktu itu ketika demam itu bisa merusak enzim-enzim dalam tubuh. Makanya nggak heran kalau misalnya kalian sakit ngerasanya makan nggak enak, ya kan? Pahit. Karena mungkin maltosanya nggak bekerja. Makan nasi harusnya ada manisnya, jadinya malah pahit. Karena maltosanya mungkin rusak. Enzim maltosanya, enzim amilumnya. Jadi enzim maltosa ya tadi ya, amilase sorry, enzim amilasenya rusak. Nah, belum nanti yang di dalam-dalam, yang lipase yang untuk mengubah lemak, belum yang sukrosenya. Makan gula harusnya langsung jadi energi, tapi tetap aja lemas misalnya. Padahal udah minum teh panas terus yang manis gitu, tapi masih aja lemas gitu. Bisa jadi. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan juga seperti itu ya. Nah, ini yang nggak ada di slide saya ya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa catat. Yang bagian selanjutnya adalah bagaimana cara kerja enzim. Saya akan menunjukkan gambar ini ya, yang ini dulu. Oke, cara kerja enzim itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah kita melihat ada teori lock and key. Lock and key, lock itu kunci, terkunci dan key itu juga kunci.
yang diartikan sebagai sebenarnya gembok dan anak kuncinya, teori lock and key. Teori lock and key, kalian bisa ngelihat gembok. Gembok itu kan kalau kita punya kunci gembok, harus dipaskan dulu ya ke lubangnya, baru bisa dikunci, ya kan? Ya kan? Kan kalau gembok sini nggak ada kapur, nggak ada apa ya, papan. Kan gembok itu kan harus dimasukkan ya, kayak gini ya. Ini kan biasanya kebuka, harus kita masukkan, terus baru bisa dikunci itu bawahnya. Nah, seperti itulah enzim bekerja pada teori pertama. Jadi teori pertama itu mengatakan bahwa gugus prostetik dan gugus prostetik yang terdiri dari kofaktor dan koenzim itu mau nempel ke apoenzim itu harus menyesuaikan bentuknya. Jadi cekungan yang ada di apoenzim, jadi cekungannya itu bentuknya apa? Kalau bentuknya seperti ini, tetapi gugus prostetik yang datang bentuknya kotak misalnya, dia nggak bisa nempel karena bentuknya berbeda dengan loknya, dengan apoenzimnya. Maka dia akan mencari pasangannya sampai ketemu pasangannya yang pas, baru dia berubah menjadi holoenzim. Nah, kemudian ini teori yang pertama. Teori yang apa namanya? Sudah lama sekali dipahami oleh dunia biologi. Ini sehat, masih aman. Namanya siapa? Julia, oke. Soalnya ini musim sakit ya. Saya juga sakit. Kekebalan tubuhnya ya cuma istirahat, makanan yang bergizi, olahraga. Udah itu aja. Madu kalau saya. Ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya bentuknya tidak sesuai, maka dia tidak akan menempel dan tidak akan berubah menjadi holoenzim. Jadi rasanya capek ya, kok harus nyari-nyari yang pas. Tetapi kemudian ilmu pengetahuan berkembang dan muncul yang namanya teori induced fit. Induced fit itu bisa kita terjemahkan teori induksi pas. Teori induksi pas itu mengatakan bahwa apoenzim walaupun substrat atau gugus prostetik yang datang itu tidak pas dengan apa namanya sisi aktif dari apoenzim, apoenzim itu sifatnya fleksibel. Jadi dia akan menyesuaikan bentuk gugus prostetiknya. Kalau yang datang bentuknya kayak gini, ya apoenzimnya pelan-pelan akan menyesuaikan bentuknya, baru nanti dia nempel, gitu. Dan seterusnya, sehingga nggak perlu menunggu gugus prostetik yang pas, dia baru akan menjadi holoenzim, gitu. Ya, dan ini akan menjadi lebih efisien dalam kesana. Sekali lagi, yang penelitian seperti ini itu penelitiannya gimana Bu gitu ya? Kalau di kita nggak meneliti sampai kayak gitu ya, itu biasanya diteliti oleh orang-orang jurusan biologi ya, atau kalau enggak di bioteknologi ya, pokoknya yang bagian sel-sel itu lah gitu. Tapi kalau kita sekarang percaya yang mana? Kira-kira kita percaya yang terbaru aja ya, bahwa apoenzim bisa menyesuaikan bentuk substratnya. Tuh. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba evaluasi pertemuan ini dengan menanyakan beberapa pertanyaan ke kalian. Kira-kira ada pertanyaan mungkin yang dari online, ada pertanyaan nggak ya? Aman ya, yang dari online? Sepertinya aman. Oke, saya rasa untuk yang materi, untuk yang di online, materinya itu ya. Nah, setelah ini untuk yang di ruangan, saya akan ada beberapa pertanyaan untuk kuis tulisan aja. Eh, untuk yang online nanti saya juga akan ada apa namanya soal evaluasi ya. Untuk yang mahasiswa online ditunggu saja soal evaluasinya nanti akan insya Allah saya post di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi juga nanti bisa disampaikan di Google Classroom ya untuk pertanyaannya. Baik, saya rasa untuk yang materi bisa
saya cukupkan itu ya. Silakan nanti kalau misalnya mau ada yang keluar nggak apa-apa. Kalau mau eh, apa namanya di sini dulu juga boleh. Saya stop share dulu ya. Ini ada pertanyaan.